Baik, masih di Damai Indonesiaku, seperti apa yang ditanyakan Pak Afta tadi ke Ustadz Fikri Haikal, bagaimana Ustadz ketika kita melihat ada orang yang hidupnya sepertinya bergelimang dosa, tapi diberikan oleh Allah kebahagiaan. Ini bagaimana Ustadz? Fadal Ustadz Fikri. Pak Afta dan mungkin mewakili sebagian besar jamaah kita. Saya ingin mengutip kalimat motivasi yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan begini, seseorang yang melakukan dosa besar asal tidak menyekutukan Allah ya. Seseorang yang melakukan dosa besar asal dia tidak husnuzon, buruk sangka kepada Allah, asal tidak suuzon, maksud saya suuzon, buruk sangka kepada Allah, dia mengenal Allah, berapapun besar dosanya, maka dia akan mengenal rahmat Allah lebih luas, lebih besar dari dosa dan kesalahan yang dia buat. Asal tidak terjebak kepada syirik. Ini penting. Betapapun dosa yang kita lakukan, selama itu tidak syirik, Ibnu Athaillah bilang husnuzonlah kepada Allah. Bagaimanapun besarnya, kalau kamu melakukan pertaubatan, diterima taubatmu. Nah, menyikapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Afta, bagaimana cara kita menyikapi orang yang seperti itu? Pertama, hendaklah kita jangan melabeli orang tersebut orang yang maksiat. Karena salah dan dosa memang tempatnya kita. Ustadz Tile sudah bilang, Ustadz Nur Fadila sudah bilang. Jangan kepada orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, lembah durjana, kita malah menjauhi. Apalagi melabeli orang tersebut dengan sesat. Apa yang mesti kita lakukan? Paling tidak berdoalah kepada Allah agar orang tersebut diberikan petunjuk. Ini kan maaf, yang terjadi di masyarakat kita kan sebaliknya. Dengan orang yang bergelimang dosa, hanyut di lembah maksiat, kita alergi, jijik, nggak mau dekat-dekat sama dia. Betul apa enggak itu? Kita asingkan mereka, kita anggap sampah. Padahal Islam enggak begitu. Berapa banyak yang kita doakan, selalu yang kita doakan kalau orang berbuat baik kepada kita. Sementara kalau orang lagi salah jalan, lagi maksiat, lagi melakukan kezoliman, kita cibir, kita nyinyir, kita labeli dengan label-label yang enggak karuan. Tapi kita sendiri nggak punya daya dan upaya. Paling tidak mohon berdoa kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus buat orang tersebut. Ini yang harus kita lakukan nih. Artinya kita juga berhusnuzon. Jangan melabeli mereka. Kita katain dia salah. Sekarang boleh jadi ntar sore kita yang berbuat kayak begitu. Betul apa enggak? Belum tentu yang kita caci maki lebih benar dari kita. Boleh jadi yang kita caci maki lebih baik dari kita padahal. Karena itu ketika kita melihat saudara kita salah jalan, mohonlah pertolongan Allah agar dibukakan hatinya. Karena sekali lagi saudara, hidayah, taufik dan inayah itu hak prerogatifnya Allah. Kalau memang saudara tidak mau bergaul, kalau memang kita nggak mau nimbrung dengan orang-orang seperti itu, jangan menjustifikasi, jangan melabeli, jangan ngatain, tapi keluarkan doa yang tulus dari hati kita supaya Allah merubah orang tersebut menjadi arah yang lebih baik. Itu yang pertama, bagaimana cara kita menyikapinya. Yang kedua, nah kalau kita sudah berdoa, ternyata itu orang masih saja melanggar, melakukan perbuatan salah dan dosa, ndilalah. Ndilalah apa ndilalah itu?
Kebetulan status sosialnya, kondisi ekonominya makin meningkat. Ndilalah. Maksiat masih terus, kita udah doain karirnya makin melesat, ekonominya makin mapan. Ngelus dada dalam hati, jangan sampai tuh orang kena istidraj. Hei, yang sedang bermaksiat, yang sedang lalai, yang sedang jalannya lagi enggak lurus, segeralah menyadari kesalahan lalu bertobat kepada Allah. Kami keluarga kalian ini sudah berdoa, tapi kalau berdoa juga ternyata saudara masih melakukan pelanggaran, hati-hati, jangan-jangan istidraj. Istidraj, Masya Allah. Apa itu istidraj? Diulur, diikutin. Orang kalau diikutin kan enak, pengen ini ada, pengen itu bisa, pengen bikin ini ayo, pengen beli kecukupan. Baik, Ustaz. Sementara maksiat masih terus dilakukan. Awas istidraj, ujung-ujungnya dikedet dadakan. Belum sempat tobat, maksiat masih terus terlaksana, belum sempat tobat, ajal diambil oleh Allah, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Nauzubillah. Baik, berikutnya saya ke Ibu Diah yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Tile. Silakan Ibu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Rukman. Ustadz, apakah benar orang-orang yang sudah berlanjut usia tidak dicatat oleh malaikat kalau melakukan perbuatan-perbuatan dosanya, baik dosa besar atau apalagi dosa kecil? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Tile. Iya, apakah benar kalau kita sudah usia lanjut, apabila kita berbuat dosa baik itu kecil ataupun besar itu tidak dicatat sebagai dosa? Ini bagaimana Ustadz Tile? Iya, terima kasih Mas apa namanya tadi? Madiah. Oh, Madiah. Mak nanya. Pertanyaannya Mak nih seru. Jadi apakah kalau udah usia lanjut, ya enggak udah tua gitu kan, ya Mak ya, kalau berbuat salah, berbuat dosa enggak dicatat sebagai dosa. Enak begitu Mama. Lah saya pengennya ntar lahir langsung tua aja gitu. Ya Allah, jadi setiap manusia selama masih dia hidup, masih ada nyawanya, selama belum pikun. Nah maksudnya begitu kali. Ya, kalau udah tua biasanya udah pikun. Ya artinya pikun itu penyakit yang gak ada obatnya. Penyakit yang gak ada obatnya pikun, gila. Ya enggak. Tapi kalau dia masih sadar, dia mau melakukan, masih ingat, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, dan dia ingat bahwa tahu itu perbuatan dosa, tetap masih dihitung perbuatan dosa. Malaikat raqib atid enggak bakalan tidur dampingin kita tuh, CCTV-nya Allah pantau. Ini sekarang di CCTV masuk, ada di sini masjid dan masuk juga, ya enggak ketahuan, enggak bakal tidur. Maka setiap langkah yang kita lakuin, kehidupan yang kita jalanin, dosa terpelosok dalam dosa, itu tetap kita dihitung berbuat dosa selama emak masih ingat, emak masih kenal duit cepean. Masih kenal kan Mak ya? Iya. Kalau itu nggak pikun ya? Itu nggak pikun, iya nggak pikun. Iya, mudah-mudahan kita terhindar. Selalu menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan selalu ingat, ini dosa.
Karena memang yang dihadapkan oleh kita itu selama kita hidup ini dalam dunia ini, kita tahu sebenarnya Pak, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang haram, mana yang halal. Tinggal agama lah yang mengarahkan itu. Ya Bu, agama, keilmuan yang kita dapat dari guru, dari ulama, ustazah kita, ini haram, ini halal, jelas. Yang haram jelas, yang halal jelas. Kita pasti ingat dan tahu. Tapi kita harus membedakan sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang memang kita diberikan nikmat yang begitu besar. Tahu nikmat yang Allah berikan buat kita, itu kita jalanin hal-hal yang baik. Maka disebut takwa. Takwa itu bukan takut bini tua. Takwa itu mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah dan selalu menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tetap Mak, intinya jawaban saya tetap itu dihitung dosa. Tetap Mak dicatat. Selama masih bisa lihat duit cepean. Ya, baik Ustadz Tile, Masya Allah luar biasa. Jawabannya saya berikutnya ke Pak Rizkon yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Rizkon, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili remaja Islam Pondok Kopi atau biasa disebut Rislam. Yang akan saya tanyakan, apakah masa dalam kategori besar, dosa besar atau dosa kecil, saya kurang paham juga. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan dosa jariah dan apakah dosa jariah itu bisa diputus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Luar biasa menarik pertanyaan dari Pak Rizkon, apakah itu dosa jariah, lalu apakah dosa jariah tersebut apakah bisa diputus? Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Ditahan dulu, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku.